Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Merlita Simbala dengan NIM 2550611, mahasiswa S1 Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Manado. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang demokrasi dan sistem politik di Indonesia. Yuk kita simak video berikutnya. Latar belakang dari pembahasan ini, demokrasi merupakan fondasi utama bagi kedaulatan rakyat yang menilik kembali perjalanan sejarah sejak proklamasi kemerdekaan. Kita dapat lebih memahami bagaimana kondisi politik saat ini terbentuk dan mengapa upaya memperkuat demokrasi menjadi sangat penting bagi kesejahteraan bangsa. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan dalam bentuk demokrasi Pancasila yang tidak hanya menekankan pada aspek pemilihan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan ketuhanan. Nah, dalam pembahasan ini, ada 4 ciri utama yang harus kita perhatikan. Pertama, pemilu yang bebas, adil dan dilaksanakan secara berkala. Kedua, kebebasan menyatakan pendapat tanpa rasa takut. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia yang kuat. Dan keempat, partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses politik. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi pemerintahan, supremasi hukum yang menegaskan bahwa semua pihak, termasuk pejabat negara, harus tunduk pada peraturan persamaan kedudukan di hadapan hukum sehingga tidak ada yang berada di atas hukum, serta pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam sejarah pelaksanaan, kita dapat membagi sejarah demokrasi Indonesia menjadi 4 fase penting. Yang pertama, demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Periode multipartai dengan pemerintahan yang sering berganti sehingga stabilitas politik masih menjadi tantangan. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965, di mana Soekarno memusatkan kekuasaan dan mengintroduksi sistem guide demokrasi. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pemilu tetap dilaksanakan namun kebebasan politik dan pers sangat dibatasi oleh rezim otoriter. Dan yang terakhir yaitu demokrasi era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi politik membuka ruang bagi pemilu yang bebas, desentralisasi kekuasaan, serta pembentukan lembaga-lembaga independen serta KPU, Mahkamah Konstitusi, dan KPK. Nah, tahukah kalian saat ini Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain praktik politik uang yang merusak integritas pemilu, korupsi yang menggerogoti kepercayaan publik, polarisasi politik yang memecah belah masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan politik yang menghambat partisipasi cerdas, serta fenomena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang masih merajalela. Nah, ini dia solusinya untuk mengatasi tantangan tersebut. Diperlukan langkah-langkah konkret, memperkuat kurikulum pendidikan politik di sekolah dan di komunitas, menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, melakukan reformasi partai politik dengan meningkatkan transparansi, dana dan kaderisasi yang berintegritas. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah, singkatnya demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila masih berada dalam proses penyempurnaan. Kunci keberhasilannya terletak pada peningkatan pendidikan politik, reformasi partai yang bersih, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.